Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan juga saudara-saudaraku jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia, suri tauladan bagi umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabat beliau yang setia, dan juga kepada umatnya yang mengikuti jejak langkahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kita di malam hari ini, kita akan mengangkat satu persoalan yang merupakan fondasi keagamaan kita. Dia tidak lain adalah pembahasan dan persoalan seputar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid merupakan sebab seseorang masuk ke dalam Islam, dan juga meninggalkannya sebab seorang keluar dari al-Islam. Dari sini kita bisa lihat akan urgensi at-tauhid dalam kehidupan, dan dia juga merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan juga sebab seseorang menjadi kekal di neraka karena meninggalkannya. Dan dalam membahas persoalan yang penting ini, kita akan ketengahkan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, kira-kira abad ke-14 Masehi, dari Mesir, yaitu Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir, yang dikenal dengan sebutan Al-Maqrizi atau Imam Al-Maqrizi. Dan beliau yaitu Al-Imam Al-Maqrizi, dia dikenal sebagai seorang mu'arrikh, seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Di samping dia juga dikenal sebagai seorang muhaddits, sebagai ahli hadis. Dan Al-Imam Al-Maqrizi ini secara fikih, dia fikihnya Syafi'i, namun secara akidah, akidahnya mengikuti akidatus salaf, akidahnya salafus saleh. Beliau memiliki sebuah kitab yang beliau beri judul dengan nama Tajridut Tauhid. Jadi kitab yang akan kita bahas
adalah kitab Tajridut Tauhid karya Al-Imam Al-Maqrizi. Tajrid secara bahasa dia artinya mengupas, dan at-tauhid yaitu menyatukan. Yang dimaksud di sini bukan mengupas tauhid, namun mengupas hal-hal yang mengotori tauhid dari kesyirikan besar maupun kecil, dan juga kebid'ahan serta kemaksiatan, baik dia itu kabair, dosa besar maupun dosa kecil, sehingga tauhid seseorang itu menjadi murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalau kita melihat kepada judul kitab ini juga mengingatkan kita kepada seperti misalnya kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Al-Amir As-San'ani rahimahullah, yang memiliki kitab seputar tauhid yang judulnya adalah Tathhir Al-I'tiqad, pensucian akidah. Nah, kira-kira itu maksud dari judul kitab ini. Nah, kitab ini adalah kitab yang ringkas, simpel, namun mencakup faedah yang banyak, yang insyaallah taala kita akan ambil satu persatu darinya dengan izin Allah, sehingga kita keluar biidznillah dari kitab ini dengan membawa pelajaran yang berguna. Amin. Kita tidak berpanjang lebar, kita akan masuk saja kepada pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa hasbi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongku. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah beri untuknya jalan keluar dari persoalan hidupnya. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah satu-satunya sebagai penolong baginya. Seperti biasa, semua kitab diawali dengan muqaddimah. Begitu juga penulis di sini mengawali kitabnya dengan muqaddimah, tapi tidak terlalu panjang, dan akan langsung masuk kepada pembahasan kitab. Kata beliau, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik itu adalah miliknya orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga salawat tercurah kepada nabi kita Muhammad, penutup para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Wa ba'du. Wa ba'du kadang diistilahkan dengan amma ba'du. Itu kalimat fasilah, itu kalimat pemisah antara muqaddimah berupa hamdalah, pujian kepada Allah, wa thana alaih, dan sanjungan kepada Allah, dengan apa yang akan dia sampaikan di muqaddimahnya. Dan di sini penulis menyebutkan wa ba'du. Pada kitabun jammul fawaidi badi'ul faraidi yantafi'u bihi man arada Allah wa daral akhirati. Ini adalah kitab yang menghimpun banyak faedah. Banyak terdapat di dalamnya pelajaran-pelajaran yang berharga. Berguna bagi orang yang ingin mengharap keridhaan Allah dan negeri akhirat. Samaituhu kitab Tajridit Tauhidil Mufid. Aku sebut kitab ini dengan kitab
Tajridut Tauhid Al-Mufid. Jadi ini nama lengkapnya, yaitu Tajridut Tauhid Al-Mufid. Ya, tajrid tadi sudah dijelaskan. At-Tauhid secara bahasa artinya adalah menyatukan. Diambil dari kata wahhada yuwahhidu tauhid, menyatukan. Namun perlu kita pahami di sini bahwa ini maksud dengan menyatukan. Kalau dalam bahasa kita, misalnya Anda punya 10 batang lidi, Anda gelar. Kemudian Anda kumpulkan, Anda ikat dengan satu tali. Secara bahasa bisa disebut dengan menyatukan. Itu menjadikannya satu. Ya. Namun apakah itu yang dimaksud dengan tauhid di sini? Untuk jawabnya bukan. Lantas apa yang dimaksud dengan tauhid di sini? Anda punya 10 batang lidi, kemudian 9-nya Anda buang, Anda sisakan satu. Itu yang dimaksud dengan menyatukan di sini. Jadi bukan menjadikan satu, artinya menghimpun, kemudian menjadikannya sebagai satu kesatuan, melainkan membuang yang lain dan menyisakan satu. Inilah pengertian tauhid yang artinya secara bahasa adalah menyatukan. Adapun secara istilah, menurut terminologi syariat, bahwa tauhid artinya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Berarti ini menuntut apabila di sana ada yang diibadahi selain Allah, seorang muslim harus mengingkari minimal dengan hatinya terhadap semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Kemudian dia jadikan Allah Jalla wa Ala sebagai satu-satunya yang maha tunggal, yang dia berikan padanya semua bentuk peribadahan. Jadi itu pengertian tauhid secara bahasa dan secara syariat. Maka ini makna dari tajridut tauhid. Al-mufid dari kata faidah, maksudnya yang berguna. Wallahu as'al, dan hanya kepada Allah aku minta al-auna 'alal 'amali bih bimannih, dan hanya kepada Allah aku minta pertolongan untuk bisa menyusunnya dengan karunia dan pertolongannya. Ini muqaddimah. Kemudian beliau berkata, i'lam anna Allah subhanahu huwa rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu. Ini kita sudah masuk kepada isi dari kitab. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Rabb. Rabb artinya pemilik, penguasa, dan pengatur. Ya, pencipta, pemilik, dan pengatur. Dari kata Rabbah, yang artinya ya dzur rububiyah, yang menguasai rububiyah. Komponennya 3: al-khalq, penciptaan; al-mulk, kepemilikan; dan yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Rabbu kulli syai'in, pencipta dan pengatur segala sesuatu, wa malikuhu, dan pemiliknya, ya. Wa ilahuhu, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Di sini disebutkan 2 sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama bahwa dia sebagai Rabb. Ini seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbil alamin, ya, Rabb bagi semesta alam, yaitu penciptanya, pemiliknya, dan juga pengaturnya.
Wa ilahuhu artinya bahwa Allah dialah ilah. Dialah ilah bagi alam semesta. Dan ilah itu arti diambil dari kata aliha ya'lahu, uluhatan, yang artinya ibadatan. Maksudnya bahwa yang berhak menerima ibadah hanya Dia. Nah, ini konsekuensi logis sebenarnya, bahwa yang berhak diibadahi hanya yang bisa menciptakan, memiliki dan mengatur. Selainnya tidak. Yang nggak bisa menciptakan atau tidak memiliki atau tidak bisa mengatur alam semesta, maka dia tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun oleh hambanya, ya oleh siapapun. Kata beliau, qala farabbu masdar rabba yarubbu rabban fahuwa rabbun. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya ilmu tasrif, ya, perubahan kata, ya. Kata rabbun dia berasal dari kata rabba yarubbu rabban, ya. Pemiliknya atau isim fa'ilnya adalah rabbun, ya. Maka disebut dengan rabb, ya. Fama'na qauli ta'ala rabbil alamin, maka maksud dari firman Allah bahwa Allah itu Rabbul Alamin, maksudnya Rabbil Alamin, yaitu penciptanya, pemiliknya dan pengaturnya. Qala fa inna Rabba subhanahu wa ta'ala huwal khaliq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya pencipta, al-mujid li ibadihi, yang menciptakan hamba-hambanya, al-qaim bi tarbiyatihim, yang mengurus pentarbiyahan mereka. Tarbiyah Allah kepada makhluknya dua. Yang pertama, tarbiyah yang sifatnya umum, yang mencakup mukmin dan juga kafir. Baik dia mukmin ataupun kafir, sama-sama Allah ciptakan, sama-sama milik Allah, dan sama-sama di bawah pengaturan Allah, ya. Baik mukmin atau kafir sama-sama dapat makan, tempat tinggal, dapat pasangan, dapat keturunan, tanpa ada pengecualian. Ini tarbiyah yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum, bahwa Allah Rabb bagi mereka, bagi si mukmin, begitu juga bagi si kafir, ya. Nah, tarbiyah yang kedua yang disebut dengan tarbiyah yang khassah, tarbiyah yang khusus. Ini tarbiyah Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah lebihkan mereka dengan keimanan, Allah jauhkan dari mereka sebab-sebab kekufuran, Allah dekatkan kepada mereka sebab-sebab ketaatan. Dan ada yang ketiga yang disebut dengan tarbiyah Allah yang khassatul khassah, yaitu untuk para nabinya, bahwa Allah azza wa jalla muliakan mereka dengan risalah dan kenabian. Allah wa islahihim, yang mengurus kemaslahatan mereka, semua makhluk tanpa terkecuali di bawah pengaturan Allah. Kemaslahatan makan, kemaslahatan harus punya pasangan, kemaslahatan harus punya tempat tinggal, mendapat rezeki, semua Allah azza wa jalla yang atur. Al-mutakaffil bi salahihim, yang menanggung urusan mereka, min khalqin wa rizqin wa afiyah, berupa penciptaan, Allah penciptanya, wa rizqin, enggak ada yang memberi rezeki kecuali Allah yang memberinya, wa afiyatin, kesehatan, tidak ada yang memberikannya melainkan Allah, wa islahi dinin wa dunya, dan juga mengurus perbaikan agama dan juga urusan dunia. Semua Allah azza wa jalla yang menanggungnya. Nah, ini makna Rabbun, ya, arti dari kata Rabb. Simpulannya bahwa Rabbun itu yang kita biasa panggil dalam doa, ya Rabb, ya, atau kita bilang Rabbana, wahai Rabb kami, ya, dia adalah pencipta, pemilik, pengatur bagi alam semesta ini dan segala isinya. Allah wal ilahiyah,
Jadi tadi dikatakan bahwa Allah dialah Rabb bagi segala sesuatu, pemiliknya, wa ilahuhu, dan ilah bagi segenap hambanya. Maksudnya ilah artinya ma'buduhu, satu-satunya yang diibadahi. Ya. Wal ilahiyah, yang dimaksud dengan ilah adalah kaunul ibad yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luhan, yaitu hamba menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya, sebagai satu-satunya yang dia cintai, yang paling besar. Nggak boleh dia menyetarakan cintanya kepada selain Allah dalam porsi yang sama dengan Allah. Nggak boleh. Oleh karena itu Allah cela orang-orang musyrikin. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Mereka cinta kepada tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi seorang muslim harus menjadikan kecintaannya yang paling besar. Dia boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada anak, namun tidak boleh menyamai, apalagi sampai melebihi kecintaannya kepada Allah. Bahwa yang paling besar hanyalah kepada Allah. Sedangkan ilahiyah, sekarang kita akan bahas ilahiyah. Jadi secara tersirat, jadi kalau misalnya mungkin kita pernah mendengar bahwa istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ini dikenal pada ulama-ulama terdahulu, bukan istilah baru. Ya. Dia bukan dominasi kelompok tertentu, melainkan dia sudah ada disebutkan dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Ya. Sedangkan ilahiyah artinya la kaunul ibad yattakhidunahu subhanahu mahbuban mahluhan, di mana hamba menjadikan Allah sebagai kekasihnya, yang satu-satu yang dia paling besar berikan kepadanya kecintaan, ma'luhan, yang satu-satunya dia ibadahi. Ya, nanti kita akan ambil keterangan di mana ibadah itu baru disebut ibadah kalau dibangun di atas dua pilar, yaitu al-mahabbah, kecintaan, dan ar-rahbah, yaitu al-khauf, rasa takut, cinta dan takut. Wa yufridunahu bil hubbi, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dia cintai. Wal khawfi, dan dia takuti. War raja'i, dia gantungkan harapan kepadanya. Wal ikhbati, ikhbat itu artinya adalah al-khusyuk. Ya, artinya dia khusyuk kepadanya. Wat taubati, dan juga taubah. Wan nadri wat ta'ah, nazar, ketaatan, maksudnya dia berikan kepadanya ketaatannya. Wat talabi wat tawakkuli, begitu juga dalam mengajukan permintaan, dan juga dalam hal tawakal, wa nahwi hadhil asya', dan seterusnya. Artinya inilah makna al-ilah. Ilah artinya adalah al-ma'bud, satu-satunya yang diibadahi dengan kecintaan dan ketakutan, dengan beragam macam bentuk ibadah, dari salat, puasa, zakat, haji, begitu juga doa, baik doa ibadah atau doa masalah, al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, begitu juga al-khusyu', kekhusyuan hati,
inabah, mengembalikan semua urusan hanya kepada Allah, mengadukannya kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ar-raghbah war-rahbah, harap-harap cemas, dan seterusnya dari macam-macam ibadah yang dihimpun dalam pengertian semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari ucapan dan perbuatan baik yang tampak maupun tersembunyi. Ini pengertian ibadah. Semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari ucapan dan perbuatan baik yang tampak, terlihat, terdengar maupun yang tersembunyi, yaitu amalan hati yang dicintai oleh Allah, itu ibadah. Semua ini hanyalah milik Allah dan hamba enggak boleh berikan kepada selain Allah. Itu disebut dengan ilahiyah atau uluhiyah, ya, bahwa dialah satu-satunya yang diibadahi. Seperti tadi telah disinggung bahwa rububiyah dan ilahiyah ini berkaitan, ya. Orang yang menetapkan penciptaan, pemilikan dan pengaturan hanya milik Allah, harusnya secara logis dia enggak berikan ibadahnya kecuali kepadanya. Kecuali kepada siapa? Kepada Allah yang memiliki rububiyah tersebut. Oke, jadi kita dapat di sini pengertian 2 poin. Ya, jadi kalau kita bilang ya Rabb atau ya Rabbana, maka kita mengerti bahwa ini lari kepada makna rububiyah. Penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Pengaturan itu masuk dalamnya menghidupkan, mematikan, memberi rezeki atau menahannya, membuat Anda nangis, membuat Anda tertawa. Itu rububiyah. Ya. Adapun ilahiyah itu ada 2 sisi. Yang pertama, pada Allah, dia adalah haknya Allah untuk diibadahi. Pada makhluk, bahwa makhluk enggak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Karena alasan yang pertama tadi, bahwa hanya Allah yang menguasai rububiyah. Lalu berkata beliau, qala fa inna tauhid haqiqatuhu, karena hakikat tauhid itu adalah antara al-umura kullahu min Allah Ta'ala, kalian memandang segala perkara seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala, ru'yatan, dengan kacamata taqta'u iltifataka ilal asbab, yang memutus keterkaitanmu dengan sebab, wal wasa'id, dan perantara. Jadi Anda hanya boleh melihat ini sebagai sebab, sebagai sarana. Namun kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala taral khaira wasyarra illa minhu ta'ala, sehingga kalian tidak memandang baik dan buruk melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda rasakan dari nikmat, atau sebaliknya dari musibah, Anda pandang itu semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla Jalaluhu, sehingga timbul di situ ketergantungan yang total, dalam menggapai manfaat dan menghalau mudarat. Hatimu bergantung total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yang menurunkan kepadamu musibah, maka dia juga yang sanggup untuk mengangkatnya. Sehingga Anda enggak perlu pergi kepada selain Allah, enggak perlu menghadapkan hati kepada selain Allah. Wadal maqam, kedudukan ini, kata beliau, yudmirut tawakkul, yaitu memandang segala sesuatu seluruhnya berasal dari Allah, itu membuahkan satu ibadah yang agung berupa rasa ketawakalan yang tinggi kepada Allah SWT. Tawakal pengertiannya adalah sidqul i'timad, kejujuran dalam ketergantungan kepada Allah. Atau dengan pengertian yang lebih lengkap lagi adalah tafwidul amri ilallah
fi jalbi naf'in aw daf'il madar, menyerahkan semua urusan kepada Allah, baik dalam menggapai manfaat atau menghalau mafsadat, ya, ma'attikhadil asbab, disertai dengan ikhtiar al-ma'dun biha syar'an, dari ikhtiar yang secara syariat dibolehkan. Jadi Anda lakukan seperti misalnya mencari rezeki, ya, seorang bekerja, seorang berdagang, ini bentuk ikhtiar yang dibolehkan. Kemudian Anda serahkan, ya, segala urusan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadzal maqam yuthmiru tawakkul. Kedudukan ini itu membuahkan satu ibadah yang tinggi, itu tawakal. Ya. Wa tarki shikayatil khalqi. Ya. Kita sering dengar kata tawakal, ya. Tapi untuk yang kedua ini, ya, yang barusan disebutkan, ya, padahal dia bagian dari bentuk tawakal juga yang total, ya, ini kurang mendapat perhatian. Apa itu? Wa tarki shikayatil khalq. Enggak mengadu kepada orang. Seorang yang tawakal, dia hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki laumihim, dan enggak mencela orang lain. Karena misalnya proposal Anda enggak disetujui, ya, Anda enggak celah. Ya. Usaha Anda tidak dihargai, Anda enggak celah. Ya. Anda enggak merasa mendapat penghargaan yang layak, Anda enggak celah mereka. Ya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam pengertian tafwidul amr, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha 'anillahi ta'ala, dan ridha dengan sepenuhnya atas ketetapan Allah taala, wa taslim li hukmih, dan ketundukan terhadap hukumnya. Hukumnya di sini ada dua. Hukum kauni, Anda ridha dengan putusan Allah bahwa Anda laki, ya, sehingga tidak berusaha untuk jadi seperti perempuan misalnya, atau perempuan jadi seperti laki-laki, ini enggak ridha. Ya. Anda mungkin agak gelap sehingga enggak pusing-pusing pakai glowing-glowingan pengen lebih putih misalnya. Ini hukum Allah Azza wa Jalla yang kauni. Ya. Yang kedua adalah hukum Allah yang syar'i, yaitu tentang yang halal dan yang haram. Ya, termasuk di sini hukum jinayat. Ya. Anda harus tunduk kepada hukum Allah, baik dia yang kauni, begitu juga yang syar'i, perintah dan larangan. Itu yang dimaksud dengan tawakal yang total. Ya. Adapun orang yang ingin menggabungkan antara hukum Allah dengan hukum yang lainnya, kemudian dia pikir bahwa ini insya Allah lebih cocok dengan zaman, sebenarnya dia tidak, ya, berada di atas prinsip tawakal yang total kepada Allah Jalla wa ala. Selanjutnya berkata beliau, qala wa idza 'arafta dzalik, apabila kamu telah mengetahui hal itu, fa'lam, maka ketahuilah anna rububiyyah minhu ta'ala li ibadihi, bahwa yang namanya rububiyah itu dari Allah untuk hambanya. Allah yang ciptakan mereka, Allah yang mereka di bawah kepemilikan, dan Allah yang mengatur mereka. Wa ta'alluha min ibadihi lahu subhanahu, sedangkan dari hamba, ya, mengibadahinya. Dari Allah menciptakan mereka, dari hamba mengibadahi Allah. Gitu ya. Jadi rububiyah dari Allah kepada hamba, uluhiyah dari hamba kepada Allah. Kama anna rahmatah hiyal waslah bainahum wa bainahu azza wa jalla, sebagaimana rahmat, ya, kasih sayang Allah itu adalah ikatan antara hamba dengan Rabbnya Jalla wa ala. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla turunkan kepada kita Al-Quran, mengutus kepada kita Rasul, dan gak membiarkan kita mereka-reka sendiri jalan hidayah untuk pulang ke kampung halaman.
Ya. Nah, ini rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman, id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sekalipun sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah turunkan kepada kita Rasul, ya, Allah utus kepada kita Rasul, Allah turunkan kepada kita Alkitab. Inilah ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita kepada Allah sesuai dengan apa yang sudah Allah, ya, terangkan melalui nabinya. Jadi nabinya contohkan dan dijelaskan dalam kitabnya. Ya. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, qala war rahmatu sababun wasilun bainahu wa baina ibadihi. Dan rahmat adalah sebab penghubung antara Allah dengan hambanya. Biha arsalallahu ilaihim rusulah. Dengan rahmat ini Allah utus kepada mereka rasul-rasulnya. Wa anzala alaihim kutubah. Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Wa biha hadahum. Dan dengannya Allah beri mereka petunjuk. Wa biha askanahum daral matubah. Dan dengannya juga Allah tempatkan nanti mereka di surganya. Wa biha razaqahum wa afahum, dan dengannya juga Allah beri mereka rezeki dan maafkan mereka, wa an'ama alaihim, dan berikan kepada mereka beragam macam nikmat. Fa bainahum wa bainahu sababul ubudiyah wa bainahu wa bainahum sababur rahmah. Maka antara hamba dengan Rabbnya, ya, si Rabb, ya, atau si hamba ini mengibadahi Rabbnya. Wa bainahum wa bainahum, dan antara hamba dengan Rabbnya ada sebab ubudiyah di mana hamba mengibadahi Allah. Wa bainahum, sedangkan antara Allah dengan hambanya sababur rahmah, Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Kemudian berkata penulis, ya, kita akan masuk kepada satu persatu dari tingkatan-tingkatan tauhid. Ya, ini kita akan masuk kepada tingkatan yang berikutnya. Wa alam anna anfasal amal wa ajallaha qadaran tauhid Allah taala. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling berharga dan yang paling agung kedudukannya adalah menauhidkan Allah taala. Ghairu anna tauhid lahu kishran. Tapi ketahuilah bahwa tauhid itu punya dua, ya, kishran, dua pelindung. Ya, kishar itu kulit dia. Tapi kulit ini bukan berarti dia nggak penting, karena buah tanpa kulit rusak. Ya, dia miliki dua pelindung. Ya, al-awwal, yang pertama, antaqula bilisanika la ilaha illallah. Jadi Anda masuk kepada tauhid, yang pertama ini Anda harus ucapkan dengan lisan Anda. Jadi kalau ada orang, saya tahu bahwa Allah satu-satunya diibadahi, tapi dia nggak ucapin la ilaha illallah, maka dia tidak masuk ke dalam Islam. Jadi orang yang cuman eling, ya, katakanlah eling gitu, ya, dia laisa bi muslim, bukan orang Islam. Antaqula bilisanika la ilaha illallah, kamu ucapkan dengan lisanmu la ilaha illallah, wa yusamma hadzal qaul tauhidan, dan ucapan ini disebut dengan tauhid. Ya, karena la ilaha nafi, meniadakan, illallah isbat. Nafi maksudnya meniadakan sesembahan dari selain Allah. Kemudian illallah isbat, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Dan, ya, redaksi yang paling tepat, ya, dalam mengekspresikan tauhid itu dengan nafi isbat. Harus adanya penafian dan penetapan. Contoh misalnya, di rumah, atau Muhammadun di rumah.
Ini cuma menetapkan. Dia nggak menafikan bahwa mungkin aja di rumah itu ada bapaknya Muhammad, ada ibunya Muhammad. Ya. Atau misalnya dia nafikan saja. Kalau tadi cuma dia tetapkan saja. Yang kedua dia nafikan saja. Nggak ada seorang pun di rumah. Maka nggak ada yang ditetapkan sama sekali. Dia hanya menafikan. Ya. Tapi kapan dia memberi makna menyatukan? Ketika dia bilang tidak ada di rumah selain Muhammad. Ada nafi, meniadakan, ada menetapkan. Ketika dia bilang tidak ada di rumah selain Muhammad, maka seseorang tidak perlu lagi bertanya kepadanya ada Ali atau ada Utsman atau ada Umar, nggak perlu lagi dia bertanya. Kenapa? Karena dipahami dari redaksi tersebut bahwa hanya Muhammad seorang yang ada di rumah. Maka kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ini menyatukan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Jadi dia disebut dengan kalimat at-tauhid. Qala wa huwa munaqidun lit-tatsbit. Dan ini bertentangan dengan akidah orang Kristen, Trinitas. Alladzi ta'taqiduhu an-nasara, yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Ya. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. Cuman tauhid dari derajat ini ikut bersamanya di situ orang-orang munafik. Karena orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena pengertian nifaq adalah menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, cuman batinnya memendam kekufuran atau menyembunyikan kekufuran. Dia tampakkan keislaman, namun batinnya menyembunyikan kekufuran. Al-qishr tsani, yang kedua, alla yakuna fil qalbi mukhalafatun. Ya, tidak terdapat dalam diri seseorang, dalam dada seseorang, satupun pelanggaran, wala ingkar ataupun pengingkaran, limafhumi hadzal qaul, terhadap makna dari kalimat ini. Artinya, yang pertama dia paham dulu, kemudian dia meyakininya sebagai satu-satunya kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menerima konsekuensinya. Ya. Dia paham bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau dia pahami pemahaman yang berbeda, berarti dia hanya mengucapkan, namun pemahamannya salah. Ya. Jadi dia pahami makna yang benar. Kemudian yang kedua, dia yakini bahwa itulah satu-satunya yang benar. Sebagaimana yang Allah firman dalam Al-Quran, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil." Dan demikian karena hanya Allah yang berhak diibadahi, dan apa-apa yang diibadahi selain Allah adalah batil. Adalah batil. Kemudian dia terima konsekuensinya. Yaitu meyakini bahwa tidak ada satupun yang berhak diibadahi dari malaikat, jin, nabi, wali, orang saleh, atau benda-benda yang dikeramatkan, benda-benda yang dipusakakan, benda-benda yang diagungkan dan diritualkan, atau benda-benda purbakala yang disembah, dan yang lain sebagainya, dari yang diberikan kepadanya peribadahan, ini dia nafikan, dan dia tetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Nah, derajat ini, kata penulis, alla yakuna fil qalbi mukhalafatun wala inkarun limafhumi hadzal qaul. Bahwa tidak terdapat dalam dada dia pelanggaran ataupun pengingkaran terhadap makna dari kalimat ini. Setelah dia ucapkan, dia pahami dan dia terima konsekuensinya. Qala bal yashtamilul qalbu ala i'tiqadi dzalik. Bahkan hatinya meyakini itu sebagai kebenaran, wa tasdiq bih, membenarkannya. Wa hadza huwa tauhid wa amatin nas. Inilah tauhidnya kebanyakan orang.
Jadi kalau yang pertama di situ masuk di dalamnya munafiqun, itu tauhid dengan lisan. Kemudian yang kedua, ya, yang diiringi dengan pembenaran hati. Ya. Kemudian beliau berkata, qala walubabut tauhid, dan inti sari dari tauhid itu an yaral umura kullahu min Allah, adalah dia melihat segala sesuatu seluruhnya berasal dari Allah. Thumma yaqta'il iltifat ilal wasa'id, kemudian dia tidak lagi melirik kepada perantara maupun sebab, ya, melainkan dia hanya memandangnya sebatas sarana, ya, yang kalau Allah tidak izinkan tidak berlaku, ya, seperti misalnya api yang tidak membakar bagi Ibrahim, ya. Wa an ya'budahu subhanahu, dan agar dia beribadah kepada Allah subhanahu, ibadatan yufriduhu biha, dengan ibadah itu dia hanya ibadah kepada Allah saja. Wala ya'budu ghairahu, dan dia tidak beribadah kepada selainnya. Ya, kita habisin dulu nih satu fakrah, ya, satu alinea. Wa yakhruju hadzal tauhid, dan tauhid yang seperti ini akan membawa seseorang keluar anittibail hawa, dari memperturutkan hawa nafsunya. Fa kullu man ittaba'a hawa, maka siapa saja yang memperturutkan hawa nafsunya, faqad ittakhadha hawahu ma'budah, berarti dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Oh, ini ngeri, ya. Cuma kita perlu kasih pengertian bahwa dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu bukan tergelincir dalam maksiat, bukan. Kalau ketergelinciran, semua orang tergelincir kepada maksiat. Namun yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu adalah tidak, ya, ada satupun bisikan atau ajakan kepada maksiat, melainkan dia menyambutnya. Ya, tidak ada rasa takut ataupun warok yang menghalanginya dari mengerjakan kemaksiatan. Nah, orang yang sudah sampai kepada taraf seperti ini, maka dia disebut orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang lain, sesembahan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Tabaraka wa taala berfirman tentang hal ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kalian lihat orang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai ilah? Berarti kalau dia jadikan hawa nafsu sebagai ilah, ini bertentangan dengan ucapannya la ilaha illallah, di mana la ilaha illallah seharusnya dia jadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. Ya, jadi mungkin ini mukaddimah, insyaallah kita akan kupas di ini cuma sampai Isya. Sampai Isya, ya. Sebentar banget, ya. Biasanya gitu, kita lagi panas-panasnya tiba-tiba Isya. Tapi nggak apa-apa, ya, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi apabila masih ada waktu dan kesempatan, ya, untuk mengulas apa yang telah kita bahas. Tentunya Bapak hadirin dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.